orang melecehkan bencong langsung ditangkap polisi. Tapi yang menghinakan para ulama, membuat foto-foto ulama hina begitu begini begitu, ya satu orang pun tidak ada yang ditangkap. Ini menjadi keheranan juga bagi kita semua. Kenapa begitu ini negara jadinya? Apa nilai ulama itu lebih rendah dari bencong? Ya, bencong dihina kan nggak boleh, harus ditangkap. Ya bencong dihina, yang menghina ditangkap. Tapi kenapa ketika ustadz, ulama, para dai dihina, dibuat gambar-gambarnya macam-macam, tidak ditangkap? Oh, kalau cerita harus ngadu, sudah diadukan nggak diproses hukum. Bahkan Nabi dihina juga nggak diproses hukum orangnya. Belum pernah terjadi penghinaan terhadap ulama, penghinaan terhadap agama Islam seperti sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ananda Jimmy dan seluruh jemaah pengajian MRPJ, Majelis Sabtu kita yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita membaca hadis, muntakhab hadis, yaitu hadis ke-84. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini perawi hadis paling banyak di antara para sahabat Nabi. Meskipun beliau masuk Islam terbelakang dari sahabat-sahabat utama yang lain. Beliau itu sudah sampai Madinah baru. Berasal dari Yaman. Beliau penghafal hadis yang paling banyak, yaitu 11 ribuan hadis yang didapat langsung dari baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah salah satu dari ahli sufi. Ahli sufi yang tinggal di Suffah, Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu dulu tidak beratap, ya, tidak beratap. Atapnya itu hanya pelepah-pelepah korma. Jadi kalau panas tidak kepanasan siang hari, tapi kalau hujan bocor, basah semua. Oleh karena itulah bagian masjid yang tidak bocor disebut Suffah, teras. Sekarang letaknya di belakang rumah Rasul, di belakang kuburan Rasulullah SAW. Itu tanahnya ditinggikan sekitar 70 cm, kemudian di atap dengan atap yang rapi, tinggal tidak bocor. Di situ berganti-ganti sahabat yang tinggal di situ, tidak punya rumah. Sekitar 70 sampai 300-an orang berganti-ganti. Kalau sudah punya rumah, mereka kawin, mereka pindah dari situ. Yaitu yang tinggal di situ Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu rumah tangga Rasul selama 10 tahun di Madinah. Beliau penghafal hadis nomor 2, paling banyak setelah Sayyidina Abu Hurairah. Tinggal di Suffah masjid yang disebut ahli sufi. Juga Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, dan banyak sahabat-sahabat lain, Uqbah bin Amir dan lain-lain yang tinggal di situ. Alhamdulillah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ini karena banyak menghafal hadis, maka sering kita kalau membaca hadis sanadnya itu dari Abu Hurairah, pemangkunya. Hadis ini juga sanadnya dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah SAW telah bersabda. Qala Allahu azza wa jal. Ini ciri-ciri hadis yang disebut hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah berfirman, Nabi menceritakannya dengan bahasanya Rasul. Jadi redaksi bahasanya Rasul yang atur. Tapi yang disampaikan itu adalah firman Allah.
Ciri-cirinya dari sahabat yang memangku an Abi Hurairah radhiyallahu anhu misalnya. Terus qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Nah ini hadis qudsi, walaupun diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah yang mengatur redaksinya, kata-katanya itu Rasul yang ngatur, Rasul yang bicara, tapi isinya 100% adalah firman Allah atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kadzabani ibnu Adam, telah mendustakan aku, manusia yaitu anak cucu Adam. Jadi manusia ini memang begitulah. Allah pun didustakan. Ini gak heran kita kalau sekarang ini manusia mendustakan ustadz. Para ulama ada itu. Kenapa? Karena nafsunya nggak nerima. Bukan karena akalnya atau imannya yang nggak nerima, nafsunya nggak nerima. Sehingga mereka selalu melecehkan para ulama, melecehkan para ustadz, melecehkan para dai. Yang paling sialnya hari ini orang melecehkan bencong langsung ditangkap polisi. Nah, ini baru-baru ini ada anak muda, anak manja membagi sampah sama bencong, viral di video media sosial, langsung ditangkap polisi. Tapi yang menghinakan para ulama, membuat foto-foto ulama hina begitu begini begitu, ya satu orang pun tidak ada yang ditangkap. Ini menjadi keheranan juga bagi kita semua. Kenapa begitu ini negara jadinya? Apa nilai ulama itu lebih rendah dari bencong? Ya, bencong dihina kan nggak boleh, harus ditangkap. Ya bencong dihina, yang menghina ditangkap. Tapi kenapa ketika ustadz, ulama, para dai dihina, dibuat gambar-gambarnya macam-macam, tidak ditangkap? Oh, kalau cerita harus ngadu, sudah diadukan nggak diproses hukum. Bahkan Nabi dihina juga nggak diproses hukum orangnya. Nah, jadi yang begini-begini ini kadang-kadang ya namanya dunia lah. Nanti menambah ketidaksenangan rakyat, menambah ketidakyakinan para ustadz dan dai kepada pemerintahan. Ini hal yang sangat berbahaya bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti kalau pemerintah perlu, ustadz-ustadz dan ulama-ulama nggak mau ikut campur, wah itu sangat berbahaya nanti negeri ini. Saya bagaimanapun para ulama, para dai ini dia punya murid-murid, punya orang-orang yang mempercayainya. Kalau mereka ini dilecehkan, terus tidak dilindungi oleh negara sesuai dengan KUHP, kita Undang-Undang Hukum Pidana, nanti mereka apatis, para ulama dan dai ini, ada apa-apa udah tangani aja sama pemerintah sendirian. Nggak cukup aparat pemerintah untuk menangani permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan. Telah mendustakan akan aku, yaitu anak cucu Adam, yaitu manusia. Walam yakun lahu dzalik. Belum pernah sebelumnya terjadi seperti itu. Belum pernah sebelumnya orang-orang dulu menghina Allah seperti ini. Sama juga dengan sekarang ini, belum pernah terjadi penghinaan terhadap ulama, penghinaan terhadap agama Islam seperti sekarang ini. Betul-betul parah di mana-mana. Sholat dihinakan, puasa dihinakan. Ya. Bahkan orang-orang yang berpuasa ini disuruh menghormati orang yang tidak puasa. Aneh gitu. Ini satu pemikiran yang aneh. Di Bali hari raya Nyepi semua orang wajib menghormati orang-orang yang sedang hari raya Nyepi. Dan itu memang ajaran Islam. Kita menghormati orang yang sedang menjalankan ibadah agamanya. Tapi ini aneh pula, bulan puasa kita yang disuruh menghormati orang yang tidak puasa. Saya pernah baca spanduk. Hormatilah orang yang tidak puasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum pernah ada penghinaan seperti zaman sekarang ini terhadap agama Islam khususnya yang telah terjadi betul-betul parah. Nah, sebelum semuanya ini meledak menjadi satu hal yang tidak terkendali, saya pikir semua kita bertanggung jawab untuk menghentikan dengan cara apapun penghinaan-penghinaan, pendustaan-pendustaan agama seperti yang terjadi sekarang ini. Kembali kepada hadis. Kadzabani ibnu Adam, telah mendustakan aku, manusia yaitu anak cucu Adam. Walam yakun lahu dzalik, dan tidak pernah terjadi ya. Penghinaan, pendustaan ya, pendustaan, telah mendustakan aku, anak cucu Adam, dan belum pernah terjadi pendustaan terhadapku seperti ini, kata Allah.
Tidak pantas Allah didustakan. Wa syamatani wa lam yakun lahu dzalik. Dan telah melecehkan aku atau mencela aku, manusia, anak cucu Adam. Ya. Wa lam yakun lahu dzalik, dan tidaklah pantas aku itu dicela seperti itu. Dan belum pernah ada terjadi pencelaan itu seperti itu sebelum-sebelumnya dulu. Zaman Nabi Adam nggak ada, zaman Nabi Nuh. Ini betul-betul parah. Allah didustakan, Allah dicela. Amma tukadzibuhu iyaya. Adapun pendustaan anak Adam itu, manusia itu kepadaku adalah an yaqula innani lan uidahu kama bada'tuhu. Mereka mengatakan Allah nggak mungkin Allah mampu menghidupkan kita setelah kita mati hancur jadi tanah. Terus kita akan dihidupkan lagi seperti sedia kala. Hidup lagi kayak begini nih. Mana mungkin. Nah, ini pendustaan. Apa yang Allah nggak mampu buat? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa saja kalau Allah berkehendak, ya Allah tinggal perintah jadi, maka serentak dengan perintah Allah. Nggak nunggu sedetik, 2 detik, 1 jam, 2 jam. Serentak dengan perintah Allah, jadilah kehendak Allah itu. Fa'alu lima yurid. Allah mau buat apa saja, Allah kuasa melakukan apa saja. Apakah perbuatan yang Allah mau itu sesuai dengan hukum alam? Air menenggelamkan, api membakar, bisa sesuai dengan hukum alam. Tapi bisa juga Allah berbuat sesuatu itu di luar hukum alam. Pada saat yang sama, Allah menyelamatkan Nabi Musa, Nabi Harun, dan 700.000 kurang lebih Bani Israel menyeberang Laut Merah dari kejaran Fir'aun. Dipukul Laut Merah itu sebab aja, sebab yang kerjakan Allah. Dipukul Laut Merah oleh Nabi Musa, pecah 12 jalan. Masya Allah. 12 jalan, bukan seperti film Hollywood itu. Nabi Musa pukul Laut Merah, pecah 1 jalan. Bukan. Kalau Al-Quran bilang 12 jalan. Setiap satu suku 1 jalan. Kan Bani Israel itu kan 12 suku. Anak Nabi Yakub itu kan 10 dari istri pertama, 2 dari istri kedua, yaitu Nabi Yusuf dengan Benyamin. Nabi Yusuf dengan Benyamin itu anak istri kedua. Rohil nama ibunya. Rachel kata orang Yahudi. 10 dari istri pertama. Nah, anak Nabi Yakub itu disebut Bani Israel. Nabi Yakub itu digelar Israel. Jadi kalau disebut Israel itu berarti Nabi Yakub. Bani Israel berarti anak cucunya Nabi Yakub. 12 suku. Pecah 12 jalan, 1 suku 1 jalan. Mereka nggak mau kongsi. Begitulah egoisnya orang-orang Yahudi itu. Kongsi sesama mereka nggak mau, saudara kandung turunan satu kandungan, apalagi kongsi sama kita, mereka nggak akan mau. Mereka itu manusia paling egois. Di luar Yahudi dianggap bukan manusia, dianggap binatang semua. Manusia hanya adalah Bani Israel saja, di luar Bani Israel bukan manusia. Begitu mereka menganggap kita. Parah sekali. Begitu masih ada juga yang mengagung-agungkan Yahudi, kerjasama sama Yahudi. Hah? Dianggapnya Yahudi itu baik. Padahal Yahudi itu lihat dia, ini monyet. Ini, gitu. Dianggapnya kita monyet, binatang. Kita pula berbaik-baik sama dia. Nah, sampailah umat Nabi Musa 700.000-an orang nyebrang. Fir'aun masuk dengan tentaranya. Tenggelam. Jadi air yang sama menyelamatkan manusia, air yang sama menenggelamkan manusia. Fa'alu lima yurid. Allah kuasa melakukan apa saja yang Allah mau. Ada yang bisa menghalangi. Nabi Ibrahim dibakar di api. Wah, 40 hari api nggak padam-padam saking besarnya. Setiap orang disuruh bawa 1 kayu. Setiap orang 1 kayu. Potong royong 1 gunung kayu. Dibakar 40 hari tidak padam-padam. Melemparkannya pun nggak bisa dekat. 2 kilometer masih panas. Akhirnya diketapelkan. Dipegang rame-rame, ditarik pakai ketapel raksasa. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api saking panas. Begitu jatuh ke dalam api, seluruh rantai-rantai yang mengikat Nabi Ibrahim itu cair saking panasnya. Tapi Nabi Ibrahim tidak kepanasan. Kata Allah, ya nar, wa qulna ya nar, berfirman Allah pada api, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim. Bajunya nggak terbakar, bulu-bulu, kulit-kulit tubuhnya nggak terbakar. Tapi kayu habis semua terbakar 40 hari. Rantai-rantainya cair semua, kena bakar. Manusia di luar kepanasan, tapi Nabi Ibrahim nggak kepanasan.
Api yang sama dirasakan panas oleh Namrud dan seluruh rakyatnya, tapi api yang sama dirasakan sejuk oleh Nabi Ibrahim. Fa'alu lima yurid. Allah berkuasa berbuat apa saja Allah mau. Tiba-tiba dibilang, waduh, kalau saya udah mati, kemudian jadi tanah, remuk, kemudian saya dihidupkan lagi seperti ini. Wah, mustahil, nggak mungkin. Nah, ini mendustakan Allah, ini benar-benar perbuatan bejat sekali. Nggak percaya dia katanya. Wa amma syatmuhu, adapun celaan yang dilakukan anak-anak Nabi Adam yaitu manusia kepada aku, kata Allah, iya ya kepadaku. An yaqula ittakhadallahu walada. Dikatakan bahwa Allah mengambil anak. Ini penghinaan besar. Masa Allah punya anak? Mengatakan Allah beranak itu dalam Islam itu adalah perbuatan paling menghina. Mencela Allah benar-benar itu. Merendahkan Allah. Punya anak. Kawin aja enggak. Punya anak. Tidak boleh dikatakan anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Kristen mengatakan Nabi Isa atau Yesus Kristus anak Allah. Kita katakan tidak pernah Allah beranak. Kamu tanggung jawab sendiri agamamu. Aku nggak mau ikut campur dengan agamamu. Wa ana samad. Padahal akulah tempat seluruh manusia meminta. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Dan aku tidak beranak dan aku, Allah katanya, tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara denganku. Mirip pun tidak. Semisal pun tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada yang semisal dengan Allah. Tak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Setara nggak ada. Yang kongsi dengan Allah pun nggak ada. Syarikat nggak ada. La syarikalahu. Tidak ada kongsi Allah. Allah nggak perlu kongsi. Wal hayyal qayyum. Dia maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Nggak perlu kongsi. Malaikat itu bukan kongsi sama Allah. Malaikat itu anak buahnya Allah. Makhluk ciptaan Allah. Untuk membantu Allah. Disuruh-suruh oleh Allah. Manusia juga hamba Allah. Ibadur Rahman. Hamba Allah yang maha pemurah manusia ini. Binatang-binatang juga ciptaan Allah. Tunduk semua sama Allah. Berzikir pagi dan petang kepada Allah. Burung pagi petang zikir sama Allah. Kodok berzikir pada Allah. Enggak ada yang enggak berzikir. Oleh karena itu kita harus tahu betul-betul. Jangan kita mendustakan Allah. Pada suatu hari kita akan dimatikan dan dihidupkan kembali. Dengan tubuh yang baru. Bukan tubuh ini. Tubuh ini udah jadi tanah. Buat tubuh baru. Bumi yang baru dibuat. Padang mahsyar namanya. Buminya dari tembaga. Matahari yang baru dibuat. Sejengkal di atas kepala. Di situ ditimbang amal. Siapa yang sukses dalam timbangan amal. Banyak beramal soleh masuk surga. Siapa yang banyak dosanya. Walaupun beriman masuk neraka dulu. Nanti akan keluar masuk surga juga terakhir. Siapa yang kafir pada Allah masuk neraka. Kekal selama lama-lamanya. Ini ketetapan Allah dalam hadis yang kita baca nomor 84. Rasulullah menceritakannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam menterjemahkan atau mentafsirkan firman Allah. Allahu Samad. Dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu Samad. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mari kita bantu dan sokong perjuangan dakwah, pendidikan, dan santunan duafa kaum yang lemah dan orang-orang miskin yang dikelola oleh Yayasan Barokah Sumatera Utara melalui rekening Bank Syariah Mandiri nomor rekening 762 777. Kami ulangi 777. Insya Allah sekecil apapun yang Anda dermakan,
bermanfaat untuk kepentingan agama kita dan kepentingan kekuatan dakwah dan pendidikan Islam di Sumatera Utara, di Medan, dan umumnya di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya, Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura insyaallahu minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا الله يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله يا بصير يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.